Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramil mukarramin, para alim dan ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para guru ngaji, wabil khusus sahibul bait yang berbahagia Bapak Muhammad Khalid atau Pak Dili, dan tidak lupa anggota Jamiatul Hadrah Al-Mansuri dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah Pesisir. Hadirin para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang ada yang siang semakin guru berpanjangan sekalian diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri undangan wali maulid tasmiyah wal aqiqah Ananda adkhilna kirana Amalia Khalid, atau dipanggil Rena dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada pemberi syafaat kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, anak adalah pemberian dari Allah. Anak adalah anugerah dari Allah. Anak adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang masih akabin bertahun-tahun dan bahkan sampai puluhan tahun tapi beri hadiah anak sama Allah. Jadi anak mereka termasuk hadiah yang perlu disyukuri, karena di sana banyak orang yang menikah sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Bahkan sampai ada yang menggunakan bayi tabung, bahkan sampai terapi ke kedokteran menghabiskan ratusan juta. Mereka Pak Dini, Pak Khalid diberikan sudah 2 putri. Insya Allah yang ketiga ini putra, diberi nama Muhammad, ada Muhammadnya. Insya Allah yang ketiga ini bayi laki-laki, kasih nama Muhammad, terserah Muhammad, insya Allah. Ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu hikmah adanya walimatul aqiqah yang pertama disebutkan oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Nasih Ulwan. Dia mengatakan yang pertama hikmah daripada lahirnya seorang anak kemudian mengadakan acara walimatul aqiqah, pertama mengumumkan nasab. Mengumumkan acara nikah, pas tiba-tiba berbagi lahir, kata orang yang putra nasihat, jangan-jangan ini putra bukan putranya Pak Khalid. Kalau sudah ada acara seperti ini kan sudah jelas ini putranya Pak Khalid, Pak Dini, untuk mengumumkan nasab, karena nasab ini penting. Orang yang tidak punya nasab ini bisa menjadi orang yang hidupnya tidak teratur, karena nasab ini penting, begitu sangat penting. Pertama mengumumkan nasab, yang kedua untuk mensyukuri anugerah dan nikmat dari Allah berupa anak. La in syakartum la azidannakum. Jika kita mau bersyukur kepada Allah, insya Allah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, salah satu hikmah adanya acara walimatul aqiqah sebagai penebus bagi orang tua kepada anaknya. Karena anak itu ketika lahir masih belum menjadi milik orang tua seutuhnya. Sebagaimana disampaikan oleh MC Ustaz Rizky,
kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatih. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Artinya kalau anak itu masih belum diakikahi, maka anak ini masih menjadi milik Allah dan masih belum menjadi milik orang tua seutuhnya. Sehingga ketika sudah dilaksanakan walimatul akikah, maka anak ini menjadi milik orang tua seutuhnya. Salah satu tujuan adanya walimatul akikah, seandainya nanti orang tua ini misalnya masuk neraka, misalnya, kemudian anaknya misalnya masih belum balik, misalnya meninggal dunia, misalnya, ini bisa menolong kepada kedua orang tuanya, bisa memberi syafaat kepada kedua orang tua. Kalaupun misalnya masih diberikan kesempatan oleh Allah masih hidup sampai usia yang cukup panjang, minimal orang tua sudah memberikan hal yang terbaik, yaitu mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga anak ini menjadi anak yang baik, anak yang soleh atau solehah. Hadirin para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang penting yang perlu diperhatikan agar anak ini menjadi anak yang soleh atau solehah. Hingga ilmu penting. Pada saat ibu menyusui, dikatakan oleh para ulama dianjurkan untuk membaca ayat kursi, kemudian membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah pasti hafal insyaallah. Ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa harus membaca 3 bacaan itu? Agar ASI yang masuk ke dalam tubuh bayi ini menjadi energi-energi yang positif, energi-energi yang baik, sehingga anak ini menjadi tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang soleh atau soleh. Di samping itu, karena ayat kursi ini salah satu fungsinya untuk mengusir setan, agar anak ini tidak diganggu oleh setan. Kadang-kadang ada anak itu tengah malam nangis, kadang-kadang nangisnya sampai panjang. Itu pun perlu diwaspadai, karena kalau ada anak kecil bayi nangis sampai nangisnya panjang dan berhenti, itu biasanya ada setan. Harus cepat-cepat ditangani. Kalau tidak ditangani, gampang diganggu oleh setan. Kalau setan yang tidak kelihatan itu gampang. Bacakan ayat kursi, insya Allah lari. Soalnya ada setan yang kelihatan, tidak mempan dibaca ayat kursi. Ayatnya tidak dibaca, kursinya dilempar, insya Allah lari. Ini salah satu cara ikhtiar orang tua agar anak menjadi anak yang soleh. Nanti ketika anak sudah bisa mulai untuk berbicara, diajarkan oleh para ulama, yang pertama kali diajarkan orang tua kepada anaknya menuntun untuk membaca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul. Itu penting. Kadang-kadang anak baru bisa ngomong tidak diajarkan hal-hal seperti itu, tanpa diajarkan hal-hal yang lain, lagu-lagu atau musik-musik atau yang lainnya, sehingga anaknya tumbuh berkembang menjadi dewasa, tidak menjadi pribadi yang soleh atau solehah, tidak menjadi pribadi yang baik, justru menjadi pribadi yang tidak baik, karena tidak diajarkan sejak dini pengenalan terhadap hal-hal yang baik, bacaan-bacaan yang baik, sehingga anak ini bukan menjadi hadiah terindah bagi kedua orang tuanya, tapi justru bisa menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Kata Allah, di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian itu nanti ada yang menjadi musuh. Kok bisa anak bisa memusuhi orang tuanya? Kok bisa? Bisa ketika orang tuanya tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar. Sholatnya tidak diperhatikan, sholatnya tidak diurusi, pendidikan ilmu agamanya tidak diurusi, sehingga anaknya tidak sholat, anaknya pergaulan yang tidak baik, sehingga nantinya ketika orang tuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti anaknya ini bisa menuntut kepada Allah, ya Allah, saya tidak sholat karena orang tua,
Ya Allah, saya nakal karena orang tua, tidak diperhatikan oleh orang tua. Ya Allah, saya tidak tahu ilmu agama karena tidak dididik oleh orang tua, karena tidak dipondokkan oleh orang tua, karena tidak didatangkan guru kepada orang tua, karena tidak diperhatikan urusan agama-agama saya, sehingga anak ini bisa menjadi musuh bagi kedua orang tua. Yang menjadi harapan orang tua bagi seorang anak itu menjadi qurratul a'yun. Sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, kita dianjurkan sebagai orang tua untuk sering membaca doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita harus meminta kepada Allah agar diberi anak yang bisa menjadi kebahagiaan bagi orang tua, yang bisa menjadi penyejuk jiwanya orang tua, yang bisa menjadi penenang hatinya bagi orang tua. Itu doa-doa seringkali diungkapkan dan dibacakan oleh para nabi dan para rasul. Padahal nabi sudah jelas solehnya, kalau punya anak sudah jelas anaknya soleh atau soleha, masih tetap berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Satu contoh yang lain, Nabi Ibrahim masih berdoa Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Padahal nabi, padahal rasul, lingkungan lingkungan yang tidak baik, lingkungan mendukung, tiap hari kedatangan oleh malaikat yang memberikan wahyu. Tapi para nabi dan rasul masih khawatir mempunyai anak yang tidak soleh. Apalagi kita sebagai orang biasa, keturunan biasa, pastinya kita lebih berhak untuk memperbanyak berdoa Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan kita sebagai orang tua, bagaimana caranya agar lingkungan anak ini menjadi lingkungan yang mendukung, sehingga anaknya menjadi anak yang soleh, dijadikan guru-guru yang baik yang bisa ditiru oleh anaknya, dan juga dicarikan teman-teman yang baik sehingga anaknya menjadi anak yang benar-benar qurrata a'yun, yang bisa menjadi penolong bagi kedua orang tuanya, bukan anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ananda adkhilna kirana amali yang solid yang dipanggil Rena, semoga dijadikan oleh Allah menjadi anak yang solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang bermanfaat untuk usaha dan bangsa, dan anak yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Dengan kemuliaan bulan Sya'ban, semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan, dan kemudian kita ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.